Gangguan makan atau eating disorders. Eating disorders adalah gangguan makan atau perilaku makan secara terus-menerus yang kemudian dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, baik secara fisik maupun psikis. Gangguan makan ini dapat menyebabkan tubuh kesulitan untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan dan mampu membahayakan organ jantung, sistem pencernaan, tulang, gigi, bahkan dapat mengancam nyawa penderitanya. Secara umum, eating disorders ini dibagi menjadi 3 jenis. 1. Anoreksia atau anoreksia nervosa. Gangguan anoreksia ini membuat pengidapnya makan lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Anoreksia sering dikaitkan dengan gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya terobsesi untuk menjadi kurus, meskipun berat tubuhnya sudah di bawah rata-rata berat tubuh ideal normal. Gejala gangguan ini seperti misalnya menahan lapar dengan sengaja, susah makan, penurunan berat badan secara drastis, dan kebiasaan olahraga secara berlebihan supaya lebih kurus. Mereka sangat takut kelebihan berat badan dan membatasi mengkonsumsi makanan. Gangguan ini harus segera diatasi dengan mengunjungi dokter dengan segera, karena anoreksia bisa bertahan secara terus-menerus dan merupakan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan medis seperti misalnya terapi secara psikologis. Anoreksia dapat menyebabkan gangguan sistem kerja tubuh, penyusutan tulang, gangguan detak jantung, gangguan permanen pertumbuhan badan, osteoporosis, bahkan bulimia. 2. Bulimia. Bulimia dengan anoreksia tentu berbeda. Bulimia adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi. Penderita bulimia cenderung melakukan cara tidak sehat untuk menurunkan berat badannya dengan mengeluarkan makanan yang sudah dimakannya secara paksa dengan cara memuntahkannya atau dengan obat pencahar. Seperti anoreksia, penderita bulimia juga merasa takut gemuk dan tidak percaya diri terhadap bentuk atau berat badannya. Gejala awal seseorang menderita bulimia biasanya karena kebiasaan melakukan diet ketat dengan tidak makan sama sekali atau hanya makan makanan tertentu dengan jumlah sangat sedikit. Kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus membuat penderitanya kehilangan kendali untuk kemudian mengkonsumsi makanan secara berlebihan meski dia tidak lapar. Lalu merasa bersalah sehingga memaksa dirinya mengeluarkan kembali makanan yang dimakannya dengan paksa. Gangguan psikologis ini membuatnya selalu berpikiran negatif terhadap berat badan dan bentuk badannya sendiri. Bulimia yang terus-menerus dan tidak diobati dapat menyebabkan malnutrisi, dehidrasi, penyakit jantung, gagal ginjal, sindrom Mallory-Weiss atau robeknya dinding dalam kerongkongan akibat terlalu banyak muntah, gigi rusak, depresi, bahkan kecenderungan bunuh diri. 3. Binge Eating Disorders atau BED. BED merupakan gangguan perilaku makan di mana penderitanya sulit menahan dorongan untuk makan, sehingga membuatnya sering makan dalam jumlah sangat banyak. BED berpotensi besar menimbulkan penyakit serius seperti diabetes, obesitas, sakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Berbeda dengan anoreksia dan bulimia, seseorang yang mengidap BED akan makan dalam porsi besar, lalu akan merasa bersalah, menyesal atau depresi terhadap perilaku makannya tersebut, tapi tidak memuntahkannya kembali, malah cenderung makan lebih banyak lagi ketika sedang stres atau tidak nyaman terhadap sesuatu. Penderita BED merasa lebih tenang atau nyaman untuk makan ketika mereka sedang mengalami stres atau tertekan, bahkan mereka akan tetap makan meskipun sudah kenyang sebagai pelariannya. 3 gangguan makan ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan kesehatan psikologis. Bertemu dokter untuk mendapat pertolongan adalah usaha yang tepat agar mendapatkan nasihat terbaik. Orang-orang terdekat juga dapat membantu penderita gangguan makan dengan cara tidak berkomentar terhadap tampilan atau berat badan, tidak mempermalukan mereka atas kondisi mereka saat ini, membantu mereka menerapkan pola pikir yang sehat dan seimbang terhadap makanan, dan meluangkan waktu untuk berbagi beban dengan penderitanya,
untuk kemudian membantunya menumbuhkan rasa percaya diri secara sehat. Semoga info ini bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengmu ya. Terima kasih sudah menonton.